verifikatornya apakah sudah bergabung belum? Itu sekretariat untuk mendukung verifikator sudah ada yang bergabung belum ya? Saya lihat Pak Dedi Riswanto, selamat bergabung Pak Dedi. Oke, ada beberapa nama anggota Pokja yang belum hadir, nanti mungkin menjadi atensi saya. Yang tidak hadir itu untuk saya konfirmasi. Baik, kita tidak menyia-nyiakan waktu ya, kita menghargai teman-teman yang sudah bergabung. Dengan demikian silakan Pak Yanes, kita bisa mulai Pak Yanes. Atas izin Pak Karo tadi saya sudah sampaikan, untuk kita mulai saja. Silakan Pak Yanes. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Kabar. Baik Bapak Ibu, ada Ibu Febrita di sini tadi saya lihat, Pak Dedi Riswanto, Pak Eka Putra, Ibu Aulia, dan teman-teman verifikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu verifikator, hari ini kita akan mengikuti kegiatan BIMTEK untuk verifikator. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa program e-katalog merupakan salah satu rencana aksi strategis nasional yang harus kita penuhi, di mana untuk sementara sampai dengan saat ini pemerintah provinsi NTT telah menayangkan satu etalase, satu komoditas, yaitu komoditas cleaning service. Dan dengan dikeluarkannya SK verifikator untuk kurang lebih 5 komoditas baru, maka kita berharap agar ke depan kita bisa menambah jumlah komoditas pada e-katalog lokal Provinsi NTT. Dan di sore hari ini telah hadir rekan-rekan dari LKPP, ada Ibu Febrita, Pak Dedi, Ibu Aulia yang akan menerangkan kepada kita, akan memberikan pencerahan kepada teman-teman verifikator bagaimana melakukan verifikasi pada katalog lokal. Namun sebelum memulai acara ini, perkenankan kami memberikan kesempatan kepada Pak Kabak, Pak Bambang dalam hal ini mewakili Bapak Karo untuk membuka kegiatan ini. Disilahkan. Terima kasih Pak Yanes. Yang saya hormati LKPP, ada Ibu Aulia, Pak Dedi, Ibu Febri, dan anggota Pokja di lingkup Biro PBJ Nusa Tenggara Timur. Saya pertama menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf dari Pak Karo karena pada yang sama beliau ada kegiatan yang lain sehingga menugaskan saya untuk membuka. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kita menyambut dengan aktif katalog lokal sesuai dengan ketentuan yang baru, di mana menjadi prioritas nasional. Sehingga kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus berbenah. Mari kita menambah katalog lokal kita, baru 1 katalog yang sudah tayang, yang sudah kontrak. Nah, target kita juga untuk katalog makan minum, agar kita bisa selesaikan. Sehingga teman-teman yang mempunyai anggaran di perangkat daerah, dinas sosial, kemudian dinas pendidikan, kemudian BPSDM yang punya anggaran untuk makan minum, untuk katalog lokal, mereka bisa bergerak dengan segera, sehingga mereka tidak lagi susah dengan urusan kontrak. Bapak Ibu saudara sekalian, saya menaruh harapan yang sangat besar kepada Bapak Ibu verifikator untuk dengan tekun mengikuti kegiatan hari ini, karena dengan pelatihan BIMTEK ini kita akan mengetahui sistem prosedur bagaimana katalog lokal menggunakan versi yang baru yang lebih ringkas sesuai dengan penjelasan pimpinan kita di LKPP.
Tidak memperpanjang kata, saya serahkan waktu ini secukupnya kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila nanti dirasa perlu dilakukan BIMTEK lagi, mungkin nanti kami akan berkontak dengan PIC-nya, PIC Katalog Lokal, Ibu Paramita di LKPP untuk kita bisa selenggarakan lagi. Mungkin itu saja pesan dari Pak Karo untuk kita semua. Semoga teman-teman menambah ilmu untuk pelaksanaan katalog lokal untuk makan minum. Demikian saya kembalikan kepada Pak Yanes sebagai moderator. Saya ikut juga kegiatan ini sambil mengerjakan tugas yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak atas sambutannya. Kami silakan teman-teman dari LKPP. Saya tidak tahu apakah Ibu Febrita atau Ibu Aulia yang akan ambil alih kegiatan ini, disilakan. Ya, terima kasih Pak Yanes, Pak Bambang atas kesempatannya. Kita mengucapkan terima kasih nih atas antusias Bapak Ibu pengelola KPBJ NTT nih dalam proses mempercepat pencantuman produk barang jasa di katalog gitu ya. Sebelumnya di sini saya dari tim Mbak Kak Febrita dan Pak Erlangga nih sebagai pengelola katalog lokal. Di sini saya juga baru ya, sebelumnya kan NTT ini dipegang oleh Mbak Gebi gitu ya. Nah, jadi di sini kami dan Bapak Ibu sama-sama belajar gitu ya. Mungkin di sini juga sudah hadir Bu Febrita. Silahkan Bu Febrita jika ingin memberikan arahan atau ada hal yang ingin disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Bambang, Kabako KPBJ Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Atau sore mungkin ya di sana ya Pak Yanes. Sore. Masih siang menuju sore, Bu. Ya. Baik, selamat siang juga Bapak Ibu, verifikator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin masih ada yang belum bergabung ya Pak ya, atau yang menyusul nanti nggak apa-apa. Jadi hari ini Mbak Aulia akan mendemokan aplikasi katalog elektronik dari sisi verifikator. Jadi kan sekarang etalase makan minumnya sudah ada ya Bapak Ibu ya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti selanjutnya untuk pengumuman pendaftarannya juga silahkan dipantau di katalog elektronik, karena nanti pengumumannya LKPP juga yang akan mengumumkan Pak, khusus untuk makan minum ini ya Bapak ya, karena kan seharusnya pengumuman itu dilakukan oleh pengelola, namun untuk etalase makan minum ini arahan dari pimpinan di LKPP yang menyiapkan adalah LKPP. Jadi Bapak Ibu di daerah tinggal memverifikasi Pak, sekaligus juga memberitahukan atau menginformasikan kepada para pelaku usaha di domisili apa di lingkungan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi. Nah, ketika sudah ada pelaku usaha yang mendaftar atau memasukkan penawaran, nah ketika sudah ada yang memasukkan penawaran itulah baru verifikator memulai memverifikasi penawaran-penawaran yang masuk tersebut. Nah, bagaimana cara mereka memverifikasi tersebut dilakukan melalui aplikasi yang sekarang akan didemokan cara aplikasinya oleh Mbak Aulia. Nanti sekiranya ada verifikator yang mungkin hari ini belum bisa bergabung, baik sampai akhir acara mungkin belum bisa bergabung, mungkin nanti rekaman ini juga bisa disampaikan Pak ke pihak-pihak atau verifikator yang bersangkutan. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang, apakah perlu ada sesi lanjutan atau tidak, tadi juga seperti disampaikan Mbak Aulia, itu kita serahkan kembali nih Pak Bambang ke tim Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekiranya hari ini misalnya ada kendala atau misalnya kurang memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, itu kami serahkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Namun juga kita juga menyarankan juga, merekomendasikan juga untuk dari sisi pelaku usaha. Kalau yang hari ini kan baru sisi verifikatornya aja ya Pak ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu menyimak dari apa yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Juga mungkin nanti ada Mas Dedi juga bisa bantu untuk aplikasi. Harapan kami, apa yang kami sampaikan hari ini akan membantu memperlancar pencantuman
makan minum di etalase Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Bambang, Pak Yanes. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin sebelum ke Ibu Aulia, mohon izin apa yang disampaikan tadi Ibu Febri, mungkin saya respon berkenaan dengan apa saja yang perlu kita lakukan lagi. Seandainya hari ini cukup BIMTEK untuk verifikator, saya rasa cukup kalau memang dirasa hari ini memungkinkan, dan kita juga rekam hari ini. Yang kemudian setelah ini kami nanti akan agendakan kepada penyedia dari sisi penyedia, karena memang dapat informasi untuk makan minum, etalase makan minum sudah ada beberapa penyedia yang mendaftar secara manual, artinya belum diverifikasi tetapi sudah ada kesanggupan untuk ikut kegiatan ini. Mungkin kami akan agendakan kapan nanti kami akan kontak komunikasi dengan LKPP. Mungkin itu saja respon saya terhadap apa yang disampaikan Ibu Febri. Saya kembalikan ke Ibu Aulia, kita bisa langsung. Sekian. Baik, terima kasih Pak Bambang. Silakan Mbak Aulia. Terima kasih Mbak Febita atas hal yang disampaikan gitu ya. Mungkin bisa langsung dimulai saja ya Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah sore gitu ya. Oke, jadi pertama-tama dari LKPP ya menindaklanjuti permintaan user ID akun verifikator sudah kita buatkan ya Pak ya untuk nama-nama yang diajukan pada SK nomor 107 tanggal 10 Maret kemarin gitu ya. Nama-namanya sudah kami terima, sudah kami buatkan. Paling lambat hari ini atau besok gitu nanti akan saya sampaikan terkait akun-akun tersebut ke PSI, UKPBJ, NTT seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk akun verifikator yang sebelumnya sudah dibuatkan, tidak perlu dibuatkan baru lagi karena akun tersebut masih dapat digunakan dalam proses verifikasi selanjutnya. Nah, di sini yang dibuatkan itu akun-akun yang baru. Di sini saya lihat ada 3 orang yang dibuatkan akun baru, gitu ya Bapak Ibu. Izin share screen. Ini nama-nama akun yang sudah dibuatkan ya. Nanti saya sampaikan. Di sini ada yang baru itu ada Pak Frans, kemudian ada Pak Cornelis, dan juga Pak Soeharto gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada tambahan nih Bapak Ibu untuk akun Kepala UKPBJ dan juga admin katalog lokal NTT seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini nih ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan proses prakatalog dari sisi verifikator. Nanti kalau misalkan dibutuhkan dari sisi penyedia, selanjutnya bisa kita agendakan lagi dan mengundang penyedia agar proses pencantuman barang jasa ini dapat berjalan dengan lancar gitu ya harapannya. Nah, Bapak Ibu dalam menjelaskan, oh ya saya share screen aja dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam menjelaskan ini jika misalkan dirasa terlalu cepat atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja Pak, takutnya nanti dalam sesi tanya jawab udah keburu lupa gitu ya. Atau nanti bisa juga, ini kan rekamannya direkam ya, nanti bisa diulang, atau nanti juga bisa saya kirimkan user guide dalam prakatalog dari sisi verifikator ini gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini share screen-nya sudah kelihatan ya? Sudah boleh ya. Sudah ya, oke. Jadi, sebentar. Nah, jadi yang ada di tampilan ini itu layar website katalog LKPP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses website ini pada e-katalog lkpp.go.id gitu ya. Nah, untuk produk-produk ini nih Bapak Ibu yang tampil ini adalah produk-produk yang sudah dilakukan verifikasi oleh verifikator kayak gitu. Nanti kalau misalkan produk-produk makan minum dari NTT yang sudah diverifikasi Bapak Ibu, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu etalase lokal. Nanti di sini ada etalase dari Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini nanti di makanan dan minuman. Nah, namun karena saat ini kita sifatnya latihan ya Bapak Ibu, nah, jadi kami menggunakan website untuk latihan gitu ya. Namun nanti Bapak Ibu untuk memverifikasi produknya itu menggunakan website yang aslinya ini ya, e-katalog lkpp.go.id.
Oke, Bapak Ibu, izin untuk share pelatihannya. Nah, server ini tuh digunakan tim IT untuk mendevelop website Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan untuk kami saja ya Bapak Ibu, tidak bisa digunakan untuk Bapak Ibu verifikator. Kurang lebih tampilannya nanti sama Bapak Ibu dengan yang aslinya seperti ini. Nah, hal pertama yang dilakukan Bapak Ibu setelah nanti menerima akun gitu ya Bapak Ibu itu login dulu Bapak Ibu di bagian kanan atas ini, login. Mungkin boleh minta izin saya jump in sebentar ini. Ya. Teman-teman verifikator mohon nanti daftar hadirnya juga diisi. Ada daftar hadir di kolom chat, mohon diisi juga. Jadi kegiatan ini kegiatan resmi, nanti dalam mungkin di kali berikut ada pertemuan berikut juga, nanti mohon diisi daftar hadir. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Aulia. Ya, Ibu, sebentar. Jadi ini websitenya pertama kita klik login dulu. Nanti menggunakan akun dan password yang digunakan, yang kami beri. Ini sepertinya udah login ya Pak, udah otomatis. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun dan passwordnya sesuai dengan yang kita kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, hal pertama nih yang dilakukan verifikator setelah login yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu melakukan pengumuman pendaftaran Bapak Ibu. Nah, kalau untuk saat ini untuk makan minum karena etalasenya sudah kami sediakan gitu ya. Sudah kami sediakan. Jadi nanti pengumumannya sebenarnya dibuatkan oleh kami LKPP gitu ya. Cuman nanti untuk selanjutnya untuk etalase-etalase berikutnya yang akan didaftarkan nanti pengumumannya akan dibuat oleh verifikator gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pengumuman dulu ya. Jadi hal pertama yang dilakukan verifikator itu membuat pengumuman. Bagaimana caranya? Itu nanti verifikator login. Nah, kemudian klik dari prakatalog, kemudian ke usulan. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini kan sudah dibuatkan ya Bu ya untuk etalase makan minum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Usulannya adalah pencantuman etalase produk makanan dan minuman katalog elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti di sini karena statusnya baru ya, jadi diklik sini buat pengumuman. Nanti ini bisa dilakukan oleh salah satu verifikator saja Bapak Ibu untuk membuat pengumuman ini. Di sini kemudian klik aksi, kemudian klik buat pengumuman. Nah, di sini ada 5 tahapan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk judul pengumumannya kira-kira ingin dinamakan apa untuk mempermudah penyedia dalam melihat, bisa dinamakan judulnya pendaftaran gitu ya. Pendaftaran pencantuman etalase produk makan dan minuman katalog elektronik Nusa Tenggara Timur. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk ini tahap selanjutnya ini adalah sebenarnya jadwal Bapak Ibu. Ini masih menggunakan regulasi yang lama. Karena sebenarnya regulasi yang terbaru untuk jadwalnya ini tidak dibuka batch Bapak Ibu. Jadi dibuat sepanjang masa gitu ya Bapak Ibu. Namun karena ini masih menganut regulasi lama, jadi kita isikan saja. Misalkan ini untuk tanggal hari ini ya, tanggal 28 Maret gitu ya. Semuanya diisi tanggal 28 Maret misalkan. Oke. Diisi tanggal 28 Maret untuk semua. Namun kalau untuk sekarang itu tidak ada Bapak Ibu, tahapannya dibuka untuk selamanya gitu, tidak ada batch. Ini diisi. Misalkan per hari ini semuanya.
Oke. Untuk batasnya itu kita buat saja misalkan 1 tahun gitu ya Bapak Ibu. Untuk misalkan sampai akhir Desember tahun 2022 gitu ya. Namun nanti bisa diperpanjang Bapak Ibu sesuai dengan nanti yang diinginkan oleh Bapak Ibu gitu ya. Karena sebenarnya untuk pendaftaran ini tuh dibuka selama proses pencantuman Bapak Ibu, tidak dibatasi waktu. Gitu. Jadi penyedia bebas untuk melakukan penawarannya kapan saja gitu. Ya, ini kita isi satu-satu dulu. Ini juga Bapak Ibu, ini tahapan yang kedua ya, dibuat misalkan untuk 1 tahun nih, diberikan kesempatan penyedia untuk menawarkan produknya, terutama makan minum ya tadi ya. Nah, ini di tahapan ketiga itu dokumen pengumuman. Itu dokumen pengumuman itu apa Bapak Ibu? Dokumen pengumuman itu yang nanti akan diakses oleh penyedia untuk melihat pendaftaran. Nah, bentuk pengumuman itu seperti apa Bapak Ibu? Nanti sebenarnya kita yang mengupload ya Bu, tapi untuk bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengumuman pendaftarannya itu ada memuat informasi produk, kemudian ada syarat penyedia, nanti di sini ada syarat teknis, mekanisme, dan juga nanti di sini ada lampiran-lampirannya untuk pengisian di atribut produk. Nanti ini nih akan diupload di sistem Bapak Ibu. Nah, nanti setelah diupload di sistem itu penyedia bisa melihat apa saja sih syarat-syarat atau mekanisme yang dibutuhkan untuk menjadi penyedia makan minum di NTT ini. Kita langsung saja tambahkan ya Bapak Ibu. Oke. Di sini misalkan masukkan pengumuman. Oke. Nah, kalau pengumumannya sudah diupload, klik selanjutnya. Nah, kalau dokumen penawaran, ini tuh dokumen-dokumen yang ditambahkan oleh penyedia yang ingin dimasukkan. Kita sebagai contoh gitu ya, untuk dokumen-dokumen apa sih penawaran yang dibutuhkan. Misalkan untuk administrasi, kira-kira untuk butuh NPWP gitu ya Bapak Ibu. Ini dituliskan saja NPWP. Kemudian untuk teknis gitu ya. Teknis misalkan butuh spesifikasi teknis gitu ya. Kemudian untuk syarat harga gitu ya. Harga itu dibutuhkan surat pernyataan keabsahan informasi dan harga gitu ya. Informasi produk dan harga. Kira-kira misalkan ini Bapak Ibu yang dibutuhkan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gitu bisa Bapak Ibu kira-kira dokumen apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Nah, karena ini sifatnya latihan jadi saya kasih contoh 3 dulu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di tahapan kelima ini data sikap yang diverifikasi. Kira-kira Bapak Ibu itu butuh apa saja yang dari sikap, karena katalog ini datanya sinkron dengan sikap Bapak Ibu. Jadi kira-kira nih Bapak Ibu ingin data yang diketahui untuk penyedia apa saja, misalkan akta,
atau tenaga ahli, kemudian peralatan kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan kira-kira sudah dibutuhkan ini, bisa langsung klik simpan. Kalau misalkan ini butuh juga untuk pajak gitu ya. Nah, kemudian klik simpan. Terus nanti ada bacaan, apakah Anda yakin data yang diisi sudah benar? Karena setelah dibuka penawaran, dokumen dan sikap tidak dapat dirubah lagi. Kemudian klik OK. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu untuk pembuatan pengumumannya kayak gitu. Nanti di sini udah ada dokumen penelahannya ya. Dokumen penelahannya dari kami dari LKPP sesuai dengan SK Deputi yang baru nomor 67 tahun 2022 dan ST-nya juga yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Mungkin nanti pengumumannya itu bisa tampil di mana Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan pengumuman. Nanti pengumumannya itu akan tampil di bagian pengumuman di sini bersama dengan pengumuman-pengumuman lainnya. Yang tadi kita buat Bapak Ibu ini pendaftaran pencantuman makanan dan minuman Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti penyedia-penyedia yang akan login bisa langsung melihat di sini Bapak Ibu. Mungkin sampai sini dulu untuk pembuatan pengumuman. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, nanti bisa lanjut. Bagi saya cukup jelas. Cukup jelas ya untuk pembuatan pengumuman. Nah, pada dasarnya untuk pembuatan pengumuman ini nanti akan kita buatkan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk etalase makan minum ini nanti Bapak Ibu bertugas hanya untuk memverifikasi produk gitu ya. Nah, ini udah selesai ya Bapak Ibu untuk buat pengumumannya. Langkah selanjutnya itu penyedia login untuk mendaftarkan. Ini kan pakai akun verifikator ya Bapak Ibu. Jadi saya izin untuk logout dulu untuk menggunakan akun penyedia gitu ya. Nah, karena izin Bapak Ibu, karena di sini kita menggunakan akun verifikator dari sisi verifikator, jadi saya mohon izin untuk tidak ditampilkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti biar Bapak Ibu nggak bingung gitu ya untuk proses penyediaannya seperti apa. Mungkin nanti kalau misalkan diagendakan untuk BIMTEK dengan penyedia gitu, saya tampilkan. Ini saya ceritanya sedang menggunakan akun penyedia ya Bapak Ibu, terus penyedia itu membuka pengumuman yang tadi dibuat. Nah, kemudian penyedia tersebut mendaftarkan. Gitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah login lagi sebagai verifikator. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di ini Bapak Ibu di penawaran baru. Nah, di sini bisa Bapak Ibu kan login dengan akun, kemudian nanti di sini bisa ditulis etalasenya, misalkan makan menu Nusa Tenggara Timur gitu. Belum ada ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya izin logout dulu. Saya izin untuk masuk sebagai penyedia dan mendaftarkan diri untuk makanan minuman di etalase makan minum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan nggak apa-apa Bapak Ibu, misalkan terkait pengumumannya itu gitu, atau telahannya seperti apa gitu. Kami masih menunggu ya Bapak Ibu, ini kayaknya servernya agak lama gitu. Ini udah bisa kita login lagi ya Bapak Ibu sebagai verifikator. Tadi, oke kita login. Nah, Bapak Ibu di sini sudah login sebagai verifikator. Kita mau melihat nih adakah penyedia yang sudah melakukan penawaran. Nah, nanti Bapak Ibu tuh bisa mengecek di sini di prakatalog, kemudian penawaran baru. Kalau untuk penawaran lama ini untuk yang menggunakan regulasi lama Bapak Ibu, karena untuk saat ini menggunakan regulasi baru, jadi di sini di penawaran baru. Atau sebenarnya kalau misalkan ada penyedia yang melakukan penawaran, nanti itu notifikasinya akan masuk ke email Bapak Ibu gitu ya, terutama email-email yang dijadikan akun verifikator makanan dan minuman. Namun karena takutnya terjadi delay dalam email, jadi lebih baik Bapak langsung login aja ke aplikasi katalog elektronik, kemudian di sini cek di penawaran baru. Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu penawaran-penawaran apa saja gitu ya. Nah, di sini ada PT Jasuindo gitu ya, menawarkan di etalase makanan dan minuman Nusa Tenggara Timur ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tuh statusnya ada 3 Bapak Ibu, ada mengunggah dokumen, input distributor, dan input produk. Nah, status ini tuh bisa dilacak di sini juga Bapak Ibu. Nah, jadi untuk mengunggah dokumen. Nah, di sini nih sebenarnya bentuknya seperti bagan ya Bapak Ibu. Mungkin memang terlihat rumit, tapi sebenarnya ini mempermudah untuk melihat status saat ini tuh prosesnya sedang di mana gitu ya. Nah, saat ini statusnya ini sedang dalam proses mengunggah dokumen, input produk, dan input distributor. Nah, posisi ini tuh adanya di mana Bapak Ibu di penyedia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu verifikator belum bisa untuk melakukan verifikasi gitu. Bapak Ibu baru bisa melakukan verifikasi jika penyedia ini sudah mengunggah dokumennya, kemudian sudah menginput produknya, dan juga sudah menginput distributornya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya izin untuk logout kembali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nyampe sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sambil saya login sebagai penyedia, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa disampaikan aja. Mungkin Ibu belum ya. Aulia, Ya, ada Pak. pertanyaan saya ini. Pertanyaannya mungkin tidak terlalu berhubungan langsung dengan apa yang sudah Ibu Aulia sampaikan, tapi terkait dengan etalase yang tidak ada, maksudnya etalase yang baru sama sekali. Kebetulan kemarin kami sempat ke Dekranasda. Dekranasda itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Mereka tertarik untuk masuk juga ke katalog lokal. Nah, apakah untuk komoditas atau etalase souvenir? Apakah etalase baru ini harus lewat proses kajian dan beda jalur ya dengan yang ini? Pak Yanes bertanya gitu ya.
Ya, untuk misalkan usulan produk di luar dari 6 etalase yang Nama etalase yang sudah ada di LKPP. iya betul. Jadi ini etalasenya souvenir. Souvenir gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu kalau misalkan untuk produk di luar dari 6 etalase yang nanti akan kami usulkan gitu ya Bapak Ibu ya, itu nanti prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Saya izin share screen lagi ya. Jadi setelah pembentukan verifikator gitu ya, kalau misalkan produk yang tadi di antara 6 itu bisa langsung menggunakan alur yang di bawah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu verifikator bisa langsung verifikasi produknya. Namun kalau misalkan usulan produk tersebut itu belum tersedia, nanti bisa menggunakan alur yang atas ini Pak. Jadi usulan Bapak Ibu mengusulkan dulu, kemudian nanti kami akan mengevaluasi usulannya itu. Kalau misalkan diterima, langsung dibuat penelahannya, kemudian nanti baru dibuat verifikator, nanti baru dibuatkan etalase. Jadi kalau misalkan untuk usulan produk yang tadi souvenir itu nanti Bapak Ibu membuat penelahan produknya sendiri Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan yang makanan dan minuman itu penelahannya dari kami kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Aulia. Ya. Saya izin stop share dulu. Mungkin Pak, Bapak, Ibu yang lain ada yang ingin bertanya sambil menunggu saya mengunggah dokumen penawaran penyedia gitu. Oh iya, itu saya kirimkan ya Bapak Ibu di grup SK penelahannya kayak gitu. Nah, untuk pengumumannya saya juga kirimkan ya Bapak Ibu contoh pengumuman yang akan nanti ditampilkan untuk penyedia. Bapak Ibu bisa baca-baca dulu. Bu Aulia. Pak, Suaranya hilang. ya suaranya sebentar Pak, saya lagi upload dokumen dulu ya. Oh ya. Ya, ceritanya saya sedang menjadi penyedia untuk mengupload dokumen penawaran gitu ya. Mohon sebentar Bapak Ibu.
Izin Bapak Ibu, ini sebenarnya sepertinya ada terkendala dari akun penyedianya gitu ya. Mungkin saya sambil menjelaskan di akun ini ya, sebagai akun verifikator dulu gitu ya. Nanti saya dibantu teman saya untuk ceritanya jadi penyedia gitu ya. Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat penawaran baru, itu di sini Bapak Ibu. Jadi tadi kan PT Jaswindo 3 Perkasa itu sudah melakukan pendaftaran gitu ya Bu. Tapi belum melakukan unggah dokumen, input distributor, dan input produk. Gitu ya. Izin boleh belum di-share, bisa di-share screen? Oh iya. Ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan sudah ceritanya ya Bapak Ibu, PT Jaswindo 3 Perkasa itu sudah melakukan pendaftaran, gitu ya. Tapi belum melakukan penawaran. Jadi statusnya itu masih di penyedianya itu masih mengunggah dokumen, masih input distributor, masih input produk. Jadi kami sambil menunggu PT Jaswindo ini menginputkan dokumen dan distributor dan juga produknya, saya sambil menjelaskan nih Bapak Ibu, di sini ada apa saja gitu kan. Nanti Bapak Ibu tugasnya itu adalah mengecek untuk dokumen penawaran, distributor, dan juga untuk produknya gitu ya. Sambil menunggu PT Jaswindo mengecek mengupload ketiga produk ini, saya bantu menjelaskan di bagian detailnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi di sini ada riwayat penawaran. Jadi nanti penawaran tuh udah dibuat oleh PT Jaswindo hari ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian data sikap. Sebentar, jaringannya agak Bapak Ibu, oke. Kita sambil kita cek lagi ya Bapak Ibu di bagian penawaran gitu ya. Mohon maaf ini kami terkendala untuk jaringannya ya Bapak Ibu, jadi masih muter-muter nih di sini gitu ya. Sambil menunggu Bu. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Halo, Ibu. Oh iya. Izin? Ya, ya. Bu, terkait data sikap. Ya. Apakah penyedia itu sudah harus pernah diverifikasi oleh Pokja atau pejabat pengadaan? Nah, bisa diulangi Pak, pertanyaannya gimana? Kan ini kan menarik data dari sikap ya. Ya. Nah, ini apakah penyedianya itu sudah pernah diverifikasi oleh Pokja ataukah pejabat pengadaan? Apakah harus diverifikasi sebelumnya ataukah tidak perlu lagi? Ya, jadi nanti penyedia itu mendaftarkan dulu Bapak di LPSE. Jadi nanti setelah sudah mendapatkan akun dari LPSE, nanti bisa langsung masuk Pak di katalog ini. Nanti untuk data-datanya itu nanti kita ambil dari sikap gitu. Nanti di sini bisa langsung sinkron sikap Pak. Nanti kita dapat data-data PT Jaswindo langsung otomatis terisi gitu Pak. Ya, maksud saya di sikap itu kan kita Pokja atau pejabat pengadaan kan waktu pembuktian itu pernah melakukan verifikasi atas data-datanya sikap. Apakah itu diperlukan atau tidak perlu? Atau cukup penyedianya menginput data aja di sikap? Cukup menginput data aja Pak dari sikap. Oke. Ya. Jadi nanti sudah sinkron. Nah, nanti di bagian detail tadi ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat informasi penyedia nih. Data sikap nanti itu dapatnya dari sini, dari data sikap, kemudian ada informasi PIC tadi ya. Nanti ada dokumen penawaran. Nah, nanti ini dokumen penawaran yang akan diupload oleh penyedia, ada NPWP, ada
spesifikasi teknis, kemudian ada surat pernyataan pelaksanaan informasi produk, kemudian di sini juga ada berita acara, dan sini juga ada laporan verifikator gitu ya. Nanti Bapak Ibu misalkan sudah mengecek produknya gitu, bisa membuat laporan verifikator Bapak Ibu di sini. Nah, nanti bisa dituliskan di sini misalkan untuk nomornya 1234 gitu ya. Nah, untuk syarat kualifikasinya misalkan memenuhi gitu ya. Informasinya untuk PT Jaswindo tadi ya. Nah, nanti bisa di sini dipilih untuk laporan verifikasinya gitu ya, klik simpan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu kira-kira sudah ada belum ya Bapak Ibu penawaran baru gitu ya. Oh, di sini sudah ada PT Sinar Sentosa Primatama. Di sini statusnya sudah melakukan tinggal input produk Bapak Ibu. Kalau di sini PT Jaswindo itu sudah belum mengunggah dokumen, belum mengunggah distributor, dan belum mengunggah input produk. Kalau ini PT Sinar Sentosa juga sudah melakukan penawaran, sudah mengunggah dokumen, sudah input distributor, dan input produk. Kita bisa cek satu-satu Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalnya statusnya sudah berubah menjadi verifikasi. Kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti yang hijau-hijau ini sudah putih semua, nanti hijaunya itu akan berpindah ke sini Bapak Ibu, verifikasi dokumen. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Ada kolom surat tanggapan. Itu kalau misalkan surat tanggapan. Bapak Ibu mungkin sambil menunggu ada yang ingin ditanyakan gitu Pak seputar verifikasi dokumen gitu ya, produk. Nah, nanti ini Bapak Ibu penyedianya itu bisa memasukkan kapan saja Bapak Ibu selama persyaratannya itu sudah dipenuhi gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu memprosesnya itu misalkan PT Sinar Sentosa nih ya sudah selesai lebih dulu gitu ya untuk input produk, dokumen, dan distributor bisa diproses lebih dulu Bapak Ibu PT Sinar Sentosa Primatama gitu ya. Kalau misalkan PT Jaswindo 3 Perkasa ini belum gitu ya, jadi menunggu dulu Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu ya Bapak Ibu, ini masih belum ada ya. Oh iya Bapak Ibu, sekadar menyampaikan saja untuk penawaran ini harga itu kita serahkan sepenuhnya oleh penyedia gitu ya. Jadi untuk harga kita serahkan ke penyedia. Jadi kita tidak melakukan negosiasi seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebentar kita lihat lagi. Oke, nih Bapak Ibu, untuk PT Sinar Sentosa sudah selesai melakukan pemasukan penawaran. Jadi statusnya di sini menjadi verifikasi dokumen gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya, di penyedia itu sudah melakukan mengunggah dokumen, sudah input produk, dan sudah input distributor. Kemudian saat ini statusnya ada di Pokja gitu ya, atau di verifikator. Tugasnya adalah memverifikasi dokumen gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau statusnya sudah verifikasi dokumen, disinilah tugas verifikator gitu ya mulai dilakukan. Nah, yang pertama kita dari dokumen penawaran dulu ya Bapak Ibu ya. Dari dokumen penawaran. Kita cek dokumen penawarannya, misalkan tadi kan di persyaratannya ada NPWP, ada spek teknis, ada surat pernyataan keabsahan, gitu bisa dilihat satu-satu Bapak Ibu, nanti bisa di-download gitu ya. Ini sebagai contoh aja, download seperti apa gitu. Kalau misalkan sudah sesuai, terus nanti speknya seperti apa gitu, udah sesuai. Gitu ya. Nanti ini dicek satu-satu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian nanti untuk misalkan sudah, langsung dicek verifikasi dokumen, Bapak Ibu. Kita cek produknya. Mungkin Bapak masih lupa tadi sebenarnya di sini kan ada kolom PSI daerah ya. Nanti mungkin diisi siapa sih yang menghubungi kita. Nanti produknya bisa dicek di sini ya Bapak Ibu ya. Supaya ketahuan Produknya kira-kira yang sudah masukkan apa gitu ya. ya. Udah berarti nanti ke depannya saya kayaknya ke Nah, ini nanti bentuknya seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Dilihat untuk produknya apakah sudah sesuai nih sama pengumuman gitu, ada menunya, ada menu hidangan gitu. Nanti itu sesuai pengumuman ya Bapak Ibu. Ini untuk speknya Bapak Ibu bisa melihat acuannya di dokumen pengumuman. Kemudian untuk distributor juga ya Bapak Ibu. Nah, ini juga. Nah, mohon sebentar ya Bapak Ibu. Nanti di sini setelah dicek, Bapak Ibu bisa di checklist. Kalau misalkan sudah lulus ya Bapak Ibu, nanti bisa diklik lulus verifikasi dokumen. Nah, kalau misalkan lulus, misalkan pastikan seluruh jenis dokumen evaluasi, kualifikasi, administrasi, dan teknis telah lulus verifikasi. Nanti Bapak Ibu bisa nulis keterangan, misalkan sudah sesuai. Oke. Nah, tadi untuk dokumen sudah diverifikasi, kemudian sekarang statusnya tinggal verifikasi produk dan verifikasi distributor. Ditunggu ya Bapak Ibu. Karena ada yang lebih sih. Oke, nah tadi sudah dokumen, sudah dicek, kemudian sekarang verifikasi produk, distributor dulu deh Bapak Ibu. Nah, untuk PT Sinar Sentosa Klimatama ini, nanti di sini penyedianya bisa mengajukan beberapa distributor gitu. Distributor itu nanti yang akan melakukan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, di sini PT Sinar Sentosa itu mengajukan
dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah disetujui gitu ya, bisa diklik untuk persetujuan, bisa langsung. Misalkan kalau ingin direvisi bisa Bapak Ibu untuk revisi karena ini latihan, jadi bisa langsung diterima ya Bapak Ibu untuk distributornya. Setuju bisa langsung setuju. Nah, nanti untuk statusnya untuk PT Sinar Sentosa ini sudah disetujui. Kemudian kita lihat di penawaran baru lagi, apakah sekarang statusnya sudah berubah? Nah, oh belum, ini masih verifikasi distributor. Bentar Bapak Ibu. Belum diklik. Oke. Oke, sudah setuju. Kita ke menu prakatalog, kemudian ke penawaran baru lagi. Nah, tadi distributornya sudah disetujui ya Bapak Ibu. Sekarang tinggal verifikasi produk. Ya, misalkan di sini kita lihat verifikasi produk. Di sini Bapak Ibu bisa melihat produknya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Bisa lihat dulu untuk produk yang dimasukkannya itu seperti apa Bapak Ibu. Nah, di sini ada makanan kekinian varian keju gitu ya. Dilihat speknya apakah sudah sesuai dengan yang pengumuman gitu ya. Namanya, terus melampirkan sertifikat layak higienis, melampirkan sertifikat produksi, ada atau tidak gitu ya. Nanti itu ada di lampiran sini ya Bapak Ibu, bisa dicek juga. Nah, kalau misalkan sudah sesuai gitu ya, nasinya, terus hidangannya, menu hidangan lengkapnya, kayak gitu. Bisa langsung disetujui Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan nanti mau direvisi, bisa juga Bapak Ibu, misalkan di produknya ini bagian untuk unitnya harusnya box, tapi diisinya unit gitu, bisa langsung merevisi produk Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan dirasa produknya ini sudah sesuai dengan pengumuman, bisa langsung diterima gitu ya. Ya, misalkan kalau setuju tidak perlu mengisi, tapi kalau misalkan menolak itu wajib diisi alasannya. Kalau setuju bisa langsung disetujui. Izin bertanya Ibu Aulia. Ya, silakan Pak James. Baik. Terima kasih Ibu. Di tahapan verifikasi produk maupun di tahapan verifikasi distributor, ya, apakah dimungkinkan kita sebagai verifikator melakukan klarifikasi lapangan? Dalam hal ini, si penyedia yang bekerja di dalam hal makan minum, kan kita bisa membuktikan apakah dia punya peralatan, dia punya dapur, dan lain-lain. Karena ini kita antisipasi orang yang menggunakan bendera. Apakah itu dimungkinkan? Ya, izin Pak Jen. Jadi tadi pertanyaan Pak Jen, apakah dimungkinkan untuk melakukan klarifikasi gitu ya Bapak Ibu? Ya, sebenarnya dari kami itu hanya tidak diwajibkan ya Bapak Ibu untuk klarifikasi gitu. Cuman nanti diserahkan oleh kebutuhan Bapak Ibu, jika dibutuhkan klarifikasi bisa Bapak Ibu penyedia terkait dengan lokasi dapur gitu ya. Karena sebenarnya di pengumuman gitu ya Bapak Ibu, di sini tuh sebenarnya sudah dituliskan untuk lokasi dapur ya. Masuk kayak gini, lokasi dapur. Berisi lokasi domisili dapur yang dimiliki oleh penyedia untuk melakukan pengolahan makanan dan minuman. Jadi di bagian produk ini Bapak Ibu, nanti sebenarnya ada di sini ada lokasi dapur. Nanti tertulis Bapak Ibu lokasi dapurnya di mana kayak gitu. Misalkan di Kupang gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek dari sini. Namun kalau misalkan diperlukan klarifikasi lebih lanjut, boleh Bapak Ibu silahkan kayak gitu. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ibu. Ya. Kita punya pengalaman dengan paket pemeliharaan jalan. Yang mana domisili dari si penawar itu adalah di luar daerah. Nah, ini hubungan dengan paket makan minum yang harus ready, yang ada di domisili. Apakah perlu kita cantumkan syarat domisili adalah lokasinya di Kupang?
Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk lokasinya ini kan karena untuk lokal gitu ya Bapak Ibu. Ya. Dan harganya juga kabupaten kota gitu ya, apalagi makanan gitu ya Bapak Ibu. Jadi diutamakan memang untuk wilayah-wilayah yang lokal dekat situ Bapak Ibu, dekat di NTT kayak gitu. Apalagi untuk makan minum. Diutamakan untuk produk-produk yang di daerah tersebut gitu. Apalagi untuk makan minum ya Bapak Ibu, untuk saat pembelian gitu ya, mungkin PPK gitu nanti akan membeli. Sebelumnya bisa mengontak PIC yang ada di katalog ini Bapak Ibu. Jadi misalkan PPK ingin membeli ya, kira-kira untuk 2 hari lagi gitu, untuk bilang ke penyedianya untuk standby di katalog. Jadi ketika akan dipesan bisa langsung diproses. Itu Bapak. Melanjutkan pertanyaan tadi Ibu. Misalnya si penyedia ini ternyata dia penyedia dari luar. Ya. Tapi dia ada distributornya di lokasi domisili setempat, di NTT, di Kupang misalnya. Nah, apakah itu dimungkinkan? Ya, jadi untuk lokasi dapurnya itu diusahakan itu saat yang melakukan pengolahan makanan itu yang terdekat di situ Bapak Ibu, lokasi dapurnya. Nanti kalau misalkan lokasi apalagi untuk makan minum ya Bapak Ibu, kalau misalkan di luar dari daerah situ ditautkan jadi expired seperti itu Bapak Ibu. Menjawab Bapak Ibu? Baik. Terima kasih Ibu. Iya, Mungkin ya. ini ada pertanyaan lanjutan Ibu. Ya. Jadi dapat dilakukan verifikasi lapangan ya? Iya, Dapat. bisa. Iya, dapat Bapak Ibu, tergantung kebutuhan Bapak Ibu gitu. Terima kasih Mbak. Ya. Saya bisa lanjutkan Ibu? Oke, boleh. Ya. Tidak boleh dites ya. Harus ada tester. Iya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi menyangkut harga. Ya. Artinya harga ini terserah penyedia. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi harga itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia karena kewenangan untuk harga itu tidak dilakukan oleh verifikator. Jadi verifikator itu hanya mengecek untuk tadi ya dokumen penawaran, produk dan distributornya. Untuk kewenangan harga itu nanti dilakukan PPK dan PP saat pembelian atau e-purchasing gitu. Jadi untuk harga sepenuhnya diserahkan ke penyedia. Nanti penyedia juga diberikan akses Bapak Ibu untuk mengubah harganya sendiri secara mandiri. Misalkan saat tayang harganya 40.000, kemudian lambat hari, lambat bulan gitu, ada perubahan harga, nanti penyedia bisa update sendiri untuk harganya itu. Mengikuti harga pasar. Misalkan harga penyedia yang lain bisa cukup dengan 30.000, nanti kalau misalnya penyedia ini ingin mengubah harga menjadi 30.000, itu bisa diubah sendiri oleh penyedia. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi verifikator sudah mengecek untuk ini masih verifikasi produk ya, belum. Berarti kita harus mengecek dulu produknya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kita ulang ya Bu, tadi verifikasinya belum. Nah, misalkan tadi yang pertanyaan Pak Jens gitu ya, misalkan tadi itu harus tadi kan lokasinya ya, kan kita lihat ya Bapak Ibu, misalkan untuk makanan kekinian varian keju gitu ya. Tadi kan dilihat untuk lokasinya itu di Jakarta gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin merevisi, bisa Bapak Ibu klik revisi gitu. Alasannya misalkan lokasi terlalu jauh gitu, bisa Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ini direvisi,
statusnya akan kembali lagi Bapak Ibu ke penyedia, dan penyedia itu akan mengubah tadi kalau misalkan memang tidak ada dapurnya di Kupang gitu ya nggak bisa dilanjutkan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah kalau misalnya ini kita terima aja ya contohnya ya. Kita langsung terima. Terima. Nah, kemudian setelah mengecek dokumen, setelah mengecek distributor, kemudian untuk produk, nanti statusnya akan berubah menjadi pengecekan hasil verifikasi. Sampai di sini tugas verifikator selesai Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya lanjutkan. Ya. Kan kita tahu kalau yang menawar ini misalnya ada dari beberapa penyedia. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya, ya, bahwa satu verifikator, satu penyedia hanya boleh melakukan verifikasi terhadap satu penyedia hanya boleh dilakukan verifikator oleh satu verifikator. Ya, betul. Nah, artinya kalau ada penawaran yang lebih dari jumlah verifikator, tinggal itu dibagi aja Ibu ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu diserahkan saja nanti, misalkan ada 6 nih, ada 6 penyedia gitu yang menawarkan gitu kan. Terus di NTT ini kan ada 3 ya untuk verifikator makan minum, ya. Nanti bisa dibagi 2-2-2 gitu Bapak Ibu. Karena nanti kalau satu penyedia itu diurus satu verifikator nanti diurus sampai selesai Bapak Ibu. Karena kalau berganti verifikator takutnya ada terjadi miss gitu dalam pengecekan produk, dokumen maupun distributornya. Jadi disarankan satu penyedia itu diproses oleh satu verifikator sampai selesai. Menyangkut ini saya tambahkan untuk menjelaskan. Menyangkut pembagian untuk verifikator untuk memverifikasi jasa makan minum. Memang di dalam SK di Provinsi NTT memang sudah dibagi verifikator menurut estalase. Memang ke depan ini yang kita dorong adalah makan minum. Jadi teman-teman yang di dalam SK gubernur yang makan minum itu ada 3 orang kalau tidak salah. Nanti secara teknis internal setelah pertemuan ini kita duduk bersama untuk tindak lanjut agar proses ini bisa berjalan. Jadi nanti mungkin secara internal dengan Pak Kabak 1, verifikator, dengan saya duduk bersama-sama untuk tindak lanjut setelah kegiatan BIMTEK verifikator ini. Mungkin nanti teknis seperti apa kita duduk bersama-sama dengan verifikator secara internal. Mungkin itu Bu Aulia tanggapan saya dari pertanyaan dari Pak Jansi, Bu. Lanjutkan. Ya. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya gitu ya. Jadi diserahkan oleh masing-masing KPBJ ya ada untuk pembagiannya gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu, sampai di sini kan tugas verifikator selesai ya. Statusnya pengecekan hasil verifikasi. Pengecekan hasil verifikasi ini dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Kepala KPBJ gitu. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu di sini lacak statusnya. Nah, nanti tuh tugas kalau KPBJ itu mengecek hasil dari verifikasi yang telah dilakukan oleh verifikator. Kira-kira nih hasil verifikasinya sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau misalkan sesuai, bisa langsung disetujui. Kalau misalkan nanti ada yang perlu direvisi, nanti verifikator bisa melakukan evaluasi ulang gitu ya. Atau misalkan nanti ada dokumen-dokumen yang sekiranya fatal gitu ya, mesti ada yang kurang dilakukan oleh penyedia, bisa dilakukan penolakan gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini ya statusnya kalau di sini di direktur ya Pak, kalau di LKPP di direktur ya. Kalau nanti di pengelola katalog elektronik lokal itu pengecekan hasil verifikasinya itu dilakukan oleh Kepala UKBPJ gitu ya. Oke, kita langsung saja proses ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya menggunakan akun Pak Andri, ini tuh akun admin utama, jadi bisa sebagai apa saja gitu ya. Nanti untuk masing-masing status ini dilakukan di
beda-beda untuk akun admin sendiri, untuk akun verifikator sendiri, dan untuk kepala KPBJ juga sendiri. Nah, ini statusnya pengecekan hasil verifikasi. Nanti kepala KPBJ bisa langsung melakukan cek sini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah sesuai ini ya, bisa langsung klik sesuai yang tadi saya bilang. Kemudian kalau misalkan verifikator perlu melakukan evaluasi ulang, nanti diklik evaluasi ulang. Kalau untuk meminta penawar ulang, nanti ini baliknya ke penyedia Bapak Ibu. Bapak penyedia melakukan penawaran ulang, tadi unggah dokumen, distributor, input produk, itu dari ulang. Nah, kalau misalkan ini kira-kira sudah sesuai ya, nih nanti Pak Kepala Biro bisa mengecek ulang Bapak Ibu. Jadi dari NPWP, teknis, surat pernyataan gitu ya, bisa diklik sesuai kalau misalkan sudah sesuai. Nah, apakah Anda yakin untuk menyelesaikan persetujuan data ini? Pastikan persetujuan data yang Anda lakukan sudah benar. Jika dirasa sudah benar, bisa langsung klik ya. Nah, oke Bapak Ibu, nah di sini statusnya sudah berubah Bu. Tadi yang pengecekan hasil verifikasi berubah menjadi mengunggah kontrak. Nah, dari sini tugasnya admin Bapak Ibu, admin untuk mengunggah kontrak. Nanti untuk draft kontraknya itu akan kami share ya Bapak Ibu untuk draft itu seperti apa gitu ya. Dan perlu kami ingatkan juga, kontrak di sini tuh kontrak antara pengelola dengan penyedia. Kontrak ini maksudnya itu untuk penayangan produk ya Bapak Ibu, bukan berarti kontraknya ini produknya harus dibeli gitu ya. Jadi kontraknya ini bersifat untuk menayangkan produk. Ya. Dan nanti di sini mengunggah kontrak itu tugasnya admin. Jadi admin itu mengunggah kontrak. Jadi setelah hasil verifikasinya disetujui oleh Kepala Biro, nanti admin itu mengunggah kontrak. Nah, untuk mekanisme penandatanganan kontraknya nanti diserahkan oleh pengelola KPBJ bagaimana mekanismenya ya Bapak Ibu. Kalau di LKPP biasanya nanti untuk pembuatan kontraknya itu dikirimkan soft-filenya ke penyedia. Nanti untuk draftnya itu dibantu oleh sekretariat untuk draft kontraknya. Nanti dikirimkan oleh pengelola ke penyedia, nanti penyedia menandatangani dan dimaterai, kemudian dikirimkan lagi ke pengelola. Nanti setelah ditandatangani dua belah pihak baru diunggah oleh admin. Nah, di sini ceritanya kontraknya itu udah beres ya Bapak Ibu, udah ditandatangan, sudah dikasih materai, bisa langsung diproses kontrak. Nah, nomor kontraknya misalkan, nah untuk etalasenya makanan dan minuman Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berbatas waktu, apakah aktif jalan ya. Kontraknya bisa ditulis ini, kontrak nomor 1234 nah, bisa dipilih filenya, nanti bisa klik kirim. Jangan lupa untuk diklik kirim ya Bapak Ibu. Oke, Bu. Mungkin sambil menunggu bisa menanyakan hal lain Bapak Ibu yang dirasa kurang jelas atau masih ingin ditanyakan gitu. Mohon izin, Mbak. Iya, Pak. Kami di NTT memang tadi sudah di eskalator, memang sudah bagian tugas. Dengan demikian, memang kalau sudah selesai proses di area verifikator, teman-teman yang ada
Mohon izin, Pak Bambang, sepertinya suaranya terputus-putus ya. Saya terputus. Iya, Pak. Mohon izin nanti teman-teman sekretariat yang di SK tersebut harus juga proaktif di bawah koordinasi sekretaris. Kemudian Bu, karena ini ada keterlibatan dari Pak Kepala Biro, Kepala UKPP dan Admin RUP, Admin Katalog Lokal, mohon izin agar nanti akses untuk Pak Karo dan admin katalog lokal mohon dikirimkan kepada saya untuk kebutuhan internal tindak lanjut seperti itu, Bu. Ya. Ya. Ya, siap Bapak Ibu. Pada intinya sudah dibuatkan Bapak Ibu untuk akun-akun tersebut gitu ya. Untuk akun admin, untuk akun kepala UKPPJ, dan juga untuk verifikator tambahan tadi ya. Sudah dibuatkan Bapak Ibu, mungkin paling lambat hari ini atau besok ya surat tanggapannya saya kirimkan beserta lampiran nama-nama akunnya ya Pak Bambang. Iya. Nah, mohon izin nanti Bu Aulia dikirimkan dulu satu pintu kepada saya atau Pak Yanes nanti di internal kami di Biro PPJ kami nanti akan koordinasi tindak lanjut untuk pembagiannya itu. Karena memang nanti untuk kepala UKPPJ harus ada petugas khusus yang untuk memberikan ke Pak Karu berkenaan dengan proses katalog ini. Demikian juga dengan adminnya katalog lokal Provinsi NTT. Mungkin itu Bu Aulia. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain silahkan direspon. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu ini proses upload kontraknya yang kendala jaringan seperti ini. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu sambil menunggu gitu ya, bisa nanti baca-baca dulu Bapak Ibu untuk SK Deputi yang baru ini gitu ya, sudah saya kirimkan di grup gitu ya. Nah nanti ini di Oh ya, sudah. Ya Bu, materi dokumen yang tadi disampaikan sudah ada teman-teman yang beberapa untuk sudah mendownload itu, sudah mendownload. Kemudian Bu, mohon maaf kalau bisa user guide-nya untuk sesi verifikator, user guide-nya untuk penyedia, mohon berkenan juga Bu bisa dikirimkan untuk menambah referensi di kami. Oke, siap Bapak. Nanti akan saya kirimkan user guide-nya ya untuk dijadikan bahan bacaan gitu ya. Untuk user guide verifikator, untuk user guide admin, untuk user guide kepala biro, untuk user guide penyedia gitu ya. Itu sebenarnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ntar ya Bapak Ibu, ini sebenarnya harusnya sudah sih ini apa kontraknya ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa juga sih mendownload user guide itu di web katalog gitu ya, di bagian menu unduh. Ya, menu unduh. Iya, di situ sudah ditulis semuanya. Cuman memang kadang kalau misalkan baca sama praktek langsung beda ya Bapak. Nanti teman-teman tolong dibaca, teman-teman tolong mengunduh user guide tadi. Kita bisa langsung saya share juga sih di sini ya Bapak Ibu sebentar.
Oke, Bapak Ibu. Ini sepertinya agak lama, cuman saya bantu jelaskan aja ya. Nanti kalau misalkan ini kontraknya sudah terkirim gitu ya, nanti statusnya menjadi selesai dan produk sudah bisa langsung tayang. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di bagian menu produk, nanti produknya itu udah tayang. Itu Bapak Ibu untuk proses prakatalog, terutama untuk verifikator memverifikasi produk. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas gitu ya dalam proses verifikasi produk ini? Kalau tidak ada, saya bertanya Bu Aulia. Boleh Pak. Ini kan proses untuk mencari penyedia untuk katalog makan minum. Ini kan tergantung kecepatan dari verifikator dan kecepatan dari penyedia. Iya. Apakah ada tata cara atau semacam batasan-batasan waktu? Karena kami ditargetkan untuk makan minum pada sebuah dinas itu April. Izin Pak Babang, mungkin suaranya terputus lagi ya. Udah izin mungkin Pak Bambang jaringannya Ya. kurang bagus. Saya melanjutkan apa yang tadi Pak Bambang tanyakan terkait dengan schedule, terkait dengan waktu. Karena kami ada target ada 2 perangkat daerah besar yang segera membutuhkan dilaksanakannya e-katalog ini karena mereka ada kegiatan. Apakah bisa dilakukan secara cepat karena dalam waktu dekat ini mereka mau segera melaksanakan paket makan minum mereka. Kira-kira berapa lama ya kalau kan saat ini kita sudah ada pada tahapan pemberian user ID untuk verifikator dan mungkin dalam waktu dekat kita juga akan berikan BIMTEK kepada penyedia. Nah, mungkin dalam pengalamannya Ibu Aulia dan tim, kira-kira butuh berapa lama karena kami juga dikejar-kejar teman-teman dari BPSDM sama Dinas Pendidikan. Itu kira-kira tadi pertanyaan Pak Bambang. Ya, baik Pak Yanes. Jadi untuk waktunya itu tidak bisa diperkirakan yang Bapak Ibu, tergantung nanti proses yang dilakukan pengelola dan penyedia dalam mendaftarkan gitu ya. Karena di sini kan nanti kan untuk pengumumannya sudah dibuatkan oleh kami gitu ya. Nanti untuk verifikator untuk verifikasi produknya itu berapa lama. Jadi itu tergantung nanti verifikator verifikasi produknya dan penyedia juga memasukkan penawarnya. Jadi disarankan untuk saat ini ya melakukan sounding market ke penyedia-penyedia yang sekiranya udah siap nih untuk melakukan penawaran ke katalog gitu Bapak Ibu. Izin Ibu. Ya, Pak Jens. Apa yang disampaikan oleh Pak Yanes tadi, artinya bahwa setelah kita sounding market dan si penyedia sudah siap produk yang akan dietalasekan, siapapun yang sudah melakukan penawaran dan siap diverifikasi itu kita lakukan. Bahwa nanti kemudian ada penawaran berikut menyusul, itu akan dilakukan verifikasi sesuai dengan penawaran mereka kan, Ibu? Iya, begitu Bapak, betul. Artinya siapa yang menawar duluan, itu yang kita lakukan verifikasi duluan. Iya, dan betul, dia Pak. siap untuk kalau sudah oke, berarti dia siap tayang. Iya. Begitu Ibu. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini tadi ya Pak udah bisa nih untuk PT Sinar Sentosa Primatama statusnya selesai.
ya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu untuk produknya PT Sinar Sentosa Primatama itu sudah tayang apa belum gitu kan ya. Nanti di sini bisa dilihat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk tadi ya yang diverifikasi verifikator untuk makanan kekinian varian keju itu statusnya sudah disetujui dan statusnya sudah tayang. Gitu. Nanti bisa dilihat di sini gitu, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu PPK dan PP bisa langsung melakukan uji tracing. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk prakatalog dari sisi verifikator. Untuk harganya nanti dipilih per kabupaten ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu proses untuk memverifikasi produk. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait untuk verifikasi produknya? Ibu Aulia, mohon izin. Untuk etalase makan minum untuk di tingkat Provinsi NTT, untuk kebutuhan di Kota Kupang, Provinsi NTT, apakah dimungkinkan kabupaten-kabupaten terdekat secara jarak kurang lebih 2 jam perjalanan dari tempat asal mereka, seperti kayak kabupaten-kabupaten yang berada di luar, itu bisa tidak mereka mereferensi melakukan kontrak nota pesan dari kabupaten-kabupaten yang terdekat itu, Bu? Nah, bisa Bapak Ibu, bisa. Jadi nanti harga ini juga ya, jadi harganya juga termasuk ongkos kirim ya Bapak Ibu, udah perlu diingatkan. Jadi harga itu udah termasuk ongkos kirim. Oh gitu, baik. Oke teman-teman, dari anggota verifikator yang lain, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan, mumpung Ibu Aulia dan rekan-rekan masih di grup ini. Apakah dari sisi Ibu Aulia penjelasan yang tadi diberikan dari tadi siang sampai sekarang itu sudah, maksudnya sudah sesuai dengan tupoksi verifikator ya Bu ya, sampai di sini? Iya, saat ini sudah banyak Bapak Ibu untuk Pemda-Pemda yang memakai telahan ini dan sudah berproses kayak gitu. Oke, baik. Dengan demikian Bapak Ibu, penjelasan Ibu Aulia dari awal sampai sekarang ini saya rasa cukup ya. Artinya kita juga memahami, kebetulan juga senior-senior kita yang verifikator awal yang cleaning service tahu sedikit banyak udah mengetahui sekarang bagaimana substansi untuk makan minum kita bisa praktekkan. Untuk langkah ke depan tindak lanjutnya ini mungkin nanti teman-teman verifikator mohon izin kita duduk bersama besok duduk bersama, terutama untuk verifikator makan minum, Pak Yanes Cibu, Pak Gusto dengan Pak Budi, Pak Yanes dengan saya, dengan Kabak 1, kemudian dengan tim sekretariat kita duduk bersama untuk tindak lanjut. Apakah kita membagi waktu untuk BIMTEK bagi penyedia, dari sisi penyedia barang dan jasa, kapan waktunya, nanti kalau sudah ada definitif dan tindak lanjut selanjutnya dengan PPK sekalian, kita akan kontak Ibu Aulia melalui tadi Ibu siapa ya Bu? Bu Brita, mohon maaf. Bu Brita, nanti kita akan jadwalkan, mungkin nanti kontak langsung kepada beliau-beliau. Mohon izin kalau bisa Ibu Aulia meninggalkan nomor HP. Mohon izin ya Ibu Aulia, kalau tidak keberatan berkenan, kalau bisa mendampingi kami, mendampingi juga nanti untuk penyedia barang dan jasa maupun dengan yang lain. Mohon izin berkenan meninggalkan nomor HP sehingga kami bisa kontak secara teknis kapan kita bisa lakukan BIMTEK lagi untuk dari sisi penyedia. Kalau dari sisi verifikator saya rasa teman-teman ini sudah mengerti secara umum. Gitu. Mohon Pak Yanes dicatat nomor teleponnya Ibu Aulia. Kalau Ibu Pramita sudah japri ke saya.
Dengan demikian mungkin ada teman-teman ada yang terakhir mau disampaikan sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin silakan dari verifikator. Oke, saya rasa tidak ada. Dengan demikian saya kembalikan. Mohon izin Ibu Aulia, kita kembalikan Pak Yanes ya, moderator. Silakan Pak Yanes. Baik, terima kasih Pak Kabak, Ibu Aulia, Bu Febrita, dan teman-teman. Saya lihat ada Ibu Gibi ini mantan PIC kami dulu. Ya, ada. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami Pak PBJ NTT. Baik, mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait catatan BIMTEK verifikasi prakatalog tadi, bagi teman-teman verifikator atau yang hadir dalam Zoom ini untuk dapat mengisi daftar hadir pada kolom chat. Mohon untuk diisi daftar hadir pada kolom chat. Baik, melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pak Kabak, kami akan duduk bersama mungkin besok untuk membicarakan BIMTEK lanjutan bagi penyedia. Mungkin izin Pak Kabak kalau memang bisa ya kita dalam minggu ini, karena minggu depan kita sudah sibuk terkait dengan rakor UKPPJ seprovinsi Kabupaten Kota seprovinsi NTT. Jadi kalau memang bisa dan teman-teman dari LKPP juga available di minggu ini, mungkin hari Kamis atau Jumat kita bisa selenggarakan BIMTEK kepada penyedia makan minum, karena terus terang dalam 1 minggu terakhir ini kita banyak didatangi oleh teman-teman penyedia makan minum, dan juga kita memang secara jadwal itu juga dikejar-kejar oleh PPK, terutama PPK pada Sekolah Keberbakatan Pak Adelino dan juga BPSDM. Jadi memang kita juga berkejaran dengan waktu, sehingga ketika selesai proses tayangnya dan mungkin kontraknya selesai, saya tidak tahu apakah mekanisme kontraknya sama seperti dulu cleaning service yang harus dinaikkan ke Pasikda. Jadi otomatis kita harus menyiapkan spare waktu yang cukup untuk proses verifikasi sampai dengan tanda tangan kontrak. Mungkin dari saya itu beberapa catatan penting. Terima kasih untuk Ibu Aulia yang sudah memberikan demo terkait dengan verifikasi prakatalog untuk verifikator, dan untuk menutup kegiatan ini saya silakan kembali kepada Pak Kabak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yanes. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, BIMTEK ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita, terkhusus untuk verifikator, pejuang-pejuang katalog lokal. Jadi langkah awal yang perlu kita lakukan pertama adalah besok, mohon izin kalau ada waktu, untuk verifikator makan minum, kita duduk bersama dengan Pak Kabak 1, kemudian dari sekretariat, dan dengan Pak Yanes dengan saya, untuk kita tindak lanjut seperti yang disampaikan Pak Yanes, kalau bisa minggu ini untuk BIMTEK penyedia. Nanti mohon izin kalau sudah fix kami akan kontak LKPP kepada teman-teman LKPP, Ibu Febri, Ibu Aulia, dan teman-teman, dan juga mentor kami dulu Ibu Gebi. Terima kasih Ibu Gebi sudah ikut bergabung. Terima kasih. Akhir kata saya atas nama Pak Karo mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, kita ketemu di audio frekuensi yang lain. Selamat sore, terima kasih kepada LKPP, terima kasih kepada teman-teman verifikator, dan kita semua sukses untuk katalog lokal. Sebelum rakor kalau bisa kita sudah mulai memverifikasi penyedia makan minum. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya Ibu, terima kasih ya. Sukses. Izin ya Pak. Jadi besok kita bisa jam berapa ya teman-teman yang belum live, terutama untuk Pak Budi, Pak Yan, sama Pak Gusto, kita bisa
ketemu jam berapa ya. Saya menawarkan teman-teman karena saya tahu Bapak Ibu sibuk sekali nih.